Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 10, IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, dan IPA 5? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar matematika. Pada pertemuan kedua kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang persamaan nilai mutlak. Konsep persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat tanda mutlak dan variabelnya berada di dalam tanda mutlak. Contoh, yang pertama, nilai mutlak X sama dengan 3. Yang kedua, nilai mutlak X min 2 sama dengan nilai mutlak 3 min X. Yang ketiga, nilai mutlak X min 1 kuadrat dikurang nilai mutlak X min 1 dikurang 6 sama dengan 0. Yang kedua adalah bentuk umum persamaan nilai mutlak. Bentuk umum persamaan nilai mutlak untuk f(x) dan g(x) fungsi dalam variabel x. Yang pertama, nilai mutlak f(x) sama dengan c dengan syarat c lebih besar sama dengan 0 atau c sama dengan positif karena nilai mutlak itu nilainya adalah positif. Yang kedua, nilai mutlak f(x) sama dengan nilai mutlak g(x). Yang ketiga, nilai mutlak f(x) sama dengan g(x) dengan syarat g(x) juga harus lebih besar sama dengan 0 atau g(x)-nya harus positif. Ini adalah bentuk umum persamaan nilai mutlak. Yang ketiga, bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak? Penyelesaian persamaan nilai mutlak, ini Ibu akan kembali lagi ke materi pada pertemuan yang pertama. Apakah kalian masih ingat tentang konsep jarak? Nilai mutlak X itu sama dengan jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Contohnya adalah nilai mutlak min 3. Nilai mutlak min 3 artinya adalah jarak min 3 dari titik 0 pada garis bilangan, di mana nilai mutlak min 3 sama dengan 3. Nilai mutlak 3 artinya adalah jarak 3 dari titik 0 pada garis bilangan, sehingga nilai mutlak 3 sama dengan 3. Di dalam contoh diketahui bahwa nilai mutlak 3 sama dengan 3 dan nilai mutlak min 3 sama dengan 3. Jika ada soal, tentukan nilai X dalam persamaan nilai mutlak X sama dengan 3. Pertanyaannya, berapakah nilai X? Untuk menjawab soal seperti ini, Ibu akan kembalikan ke contoh, di mana nilai mutlak 3 sama dengan 3 dan nilai mutlak min 3 sama dengan 3. Sehingga kalau ada pertanyaan berapakah nilai mutlak X sama dengan 3 dan nilai mutlak X sama dengan 3, berapakah nilai X? Nah, nilai X ini bisa 3 atau juga min 3. Kenapa? Karena nilai mutlak 3 itu sama dengan 3. Dan nilai mutlak min 3 itu juga sama dengan 3. Sehingga X di sini ada 2, yaitu X sama dengan 3 atau X sama dengan min 3. Jika kalian hanya menjawab X sama dengan 3, maka itu akan salah karena nilai mutlak X sama dengan 3, X-nya itu bisa 3 atau juga min 3.
Jika nilai mutlak X menyatakan jarak dari titik X ke 0, maka nilai mutlak X min A merupakan jarak titik X ke titik A. Contoh, ketika dinyatakan jarak titik 5 ke titik 2 dapat ditulis dengan nilai mutlak 5 min 2 sama dengan 3. Karena jarak dari 5 dan 2 itu adalah 3. 1, 2, 3. Secara umum dapat dinyatakan bahwa jarak X ke A dapat dituliskan dengan notasi nilai mutlak X min A atau nilai mutlak A min X. Kalau kalian masih ingat sifat-sifat nilai mutlak, ini adalah salah satu sifat nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X min A itu akan sama dengan nilai mutlak A min X. Sebagai contoh, jarak suatu bilangan ke titik 3 senilai 7 dapat digambarkan pada garis bilangan sebagai berikut. Jarak suatu bilangan ke titik 3, berarti dari titik 3 yang bernilai 7 ke kanan dan ke kiri. Jika ke kanan, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka nilainya adalah 10. Jika ke kiri, maka akan bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga nilainya adalah min 4. Jika diuraikan dalam persamaan aljabar, jarak suatu bilangan ke titik 3 senilai 7 ini bisa dituliskan nilai mutlak X min 3 sama dengan 7. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai X jika nilai mutlak X min 3 sama dengan 7. Berdasarkan garis bilangan ini, maka X bisa sama dengan 10 atau X sama dengan negatif 4. Kalau kita menyelesaikannya tidak dengan menggunakan garis bilangan, maka caranya adalah sebagai berikut. Nilai mutlak X min 3 sama dengan 7, maka X min 3 sama dengan 7 atau X min 3 sama dengan min 7. Jadi diambil positif dan negatifnya. Kita uraikan satu persatu. Jika X min 3 sama dengan 7, maka X sama dengan 10. 10 ini berasal dari 7 plus 3. Karena untuk menghilangkan min 3 ini, kita harus menambahkan 3. Syarat jika di sebagian kiri itu ditambah 3, maka bagian kanan juga harus ditambah 3. Kalau kita menggunakan X min 3 sama dengan min 7, maka X-nya sama dengan min 4. Min 4 ini berasal dari X min 3 ditambah 3, maka hasilnya adalah X. Nah, kalau bagian kiri ditambah 3, maka bagian kanan juga harus ditambah 3. Min 7 ditambah 3, hasilnya adalah min 4. Sehingga nilai X-nya sama dengan 10 atau X sama dengan min 4. Hasilnya sama dengan kalau kita menyelesaikannya dengan menggunakan garis bilangan, yaitu X-nya sama dengan 10 dan X sama dengan min 4. Ingat bahwa nilai mutlak X min 3 adalah jarak bilangan X ke titik 3. Dengan nilai mutlak X min 3 sama dengan 7 adalah jarak bilangan X ke titik 3 sepanjang 7 satuan. Pengertian ini harus kalian ingat, ini merupakan konsep jarak. Sehingga dalam menyelesaikan soal seperti ini, kalian menjawabnya dengan benar.
Contoh soal yang pertama. Berapa nilai mutlak dari persamaan nilai mutlak 10 min 3? Jawabnya adalah nilai mutlak 10 min 3 sama dengan nilai mutlak 7. Nilai mutlak 7 sama dengan 7. Ini adalah soal yang paling sederhana. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, berapa hasil X untuk persamaan nilai mutlak X min 6 sama dengan 10. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian bisa menggunakan garis bilangan atau juga bisa menggunakan dengan menyelesaikannya secara uraian. Kalau kita menyelesaikannya secara uraian, contohnya adalah nilai mutlak X min 6 sama dengan 10. Solusi yang pertama, nilai X min 6 sama dengan 10, sehingga X sama dengan 16. Solusi yang kedua, X min 6 sama dengan min 10, sehingga X sama dengan min 4. Jadi, jawaban untuk persamaan nilai mutlak X min 6 sama dengan 10 adalah 16 atau min 4. Kalau kalian masih bingung, untuk persamaan ini, Ibu jelaskan sekali lagi. X min 6 itu sama dengan 10. Supaya min 6 ini hilang, maka bisa ditambah dengan 6. X min 6 ditambah 6. Akan sama dengan, kalau bagian kiri ditambah 6, maka bagian kanan juga harus ditambah 6. Jadi 10 ditambah 6. X min 6 ditambah 6 akan habis. Ini hasilnya adalah 0, maka tinggal X. Sehingga X sama dengan 10 ditambah 6 itu adalah 16. Nah, untuk solusi yang kedua, X min 6 sama dengan 10, sama dengan min 10, maka konsepnya juga sama. Untuk menghilangkan min 6, ini harus ditambah 6. Maka X min 6 ditambah dengan 6. Kalau ruas kiri ditambah 6, maka ruas kanan juga harus ditambah 6. Min 10 ditambah 6. Untuk ruas kiri, min 6 ditambah 6 itu hasilnya adalah 0, maka ini tinggal X. X sama dengan min 10 ditambah 6 hasilnya adalah min 4. Nah, maka jawaban untuk persamaan nilai mutlak X min 6 sama dengan 10 adalah 16. X sama dengan 16 atau X sama dengan min 4. Kita lanjutkan. Untuk contoh soal yang ketiga, selesaikan dan hitunglah nilai X pada persamaan berikut. Min 3 kali nilai mutlak X min 7 ditambah 2 sama dengan min 13. Untuk menjawab soal seperti ini, maka kita harus memindahkan semua ruas bagian kiri ke bagian kanan. Atau untuk menghilangkan plus 2 ini, kita bisa mengurangi 2. Kalau bagian sini dikurang 2, maka bagian kanan juga harus dikurang 2. Ini caranya kalau dikurang 2, min 2, maka ruas kanan juga harus dikurang 2.
Jadi, untuk min 3 kali X min 7 ditambah 2 dikurang 2, maka ini hasilnya adalah 0. Sedangkan ruas kanannya min 13 min 2, sehingga kalau ini 0, sisanya tinggal min 3 kali nilai mutlak X min 7 sama dengan min 13 min 2. Nilai min 3 kali nilai mutlak X min 7 sama dengan min 13 min 2, hasilnya adalah min 15. Nih. Untuk menghilangkan min 3, kita harus membagi min 3. Kalau ruas kiri kita bagi dengan min 3, maka ruas kanan juga harus dibagi dengan min 3. Jika ruas kiri dibagi min 3, maka min 3 dibagi min 3 itu hasilnya adalah 1. Sehingga tinggal nilai mutlak X min 7 sama dengan min 15 dibagi min 3. Sehingga hasilnya nilai mutlak X min 7 sama dengan 5. Kalau sudah berbentuk seperti ini, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan atau diuraikan. Yang harus kalian ingat, jika ada soal yang berbentuk seperti ini, kalian harus mengubahnya menjadi persamaan nilai mutlak. Yang di dalamnya adalah suatu fungsi sama dengan suatu bilangan, atau seperti bentuk umum persamaan nilai mutlak yang pertama, yaitu nilai mutlak f(x) sama dengan c, di mana c-nya itu harus positif. Nah, jika ada soal yang berbentuk seperti ini, kalian harus mengubahnya menjadi bentuk yang seperti ini. Setelah bentuknya persamaan nilai mutlak X min 7 sama dengan 5, maka kita bisa menyelesaikannya. Yang pertama adalah, solusi yang pertama, X min 7 sama dengan 5. Sehingga jika ini kita tambah, untuk menghilangkan min 7, kita tambahkan 7 di sini. Kalau ruas kiri ditambah 7, maka ruas kanan juga harus ditambah 7. Sehingga X sama dengan 5 tambah 7 adalah 12. Nih. Solusi yang kedua yaitu X min 7 sama dengan min 5. Kalau ruas kiri kita tambahkan 7, maka ruas kanan juga harus ditambah 7. Sehingga ruas kirinya tinggal X, ruas kanannya menjadi min 5 ditambah 7 sama dengan 2. Jadi penyelesaian untuk soal ini adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 12. Untuk contoh yang keempat, selesaikan persamaan berikut dan berapa nilai X. Ini sama dengan contoh soal yang ketiga, maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi persamaan nilai mutlak f(x) sama dengan C, di mana C-nya harus positif. Kita ubah seperti ini. Nah, sehingga kita harus menghilangkan min 11. Untuk menghilangkan min 11, itu harus kita tambah 11. Jadi nilai mutlak 7 min 2x min 11 sama dengan 14. Supaya min 11-nya ini hilang, maka ditambah dengan 11. Kalau ruas kiri ditambah 11, maka ruas kanan juga harus ditambah 11. Untuk nilai mutlak 7 min 2x min 11 plus 11, maka ini hasilnya 0, sehingga tinggal min 7, nilai mutlak 7 min 2x sama dengan 14 ditambah 11. 14 ditambah 11 itu adalah 25, sehingga nilai mutlak 7 min 2x sama dengan 25.
ini bentuknya sudah seperti bentuk seperti ini. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita bisa menyelesaikannya dengan cara solusi yang pertama adalah 7 min 2x, nilai mutlaknya hilang, 7 min 2x sama dengan 25. Solusi yang kedua adalah 7 min 2x sama dengan min 25. Kita selesaikan satu persatu. 7 min 2x sama dengan 25. Nah, untuk mengubahnya, ini menjadi 2x, berarti kita pindahkan atau kita tambahkan terlebih dahulu. Untuk menghilangkan 7, kita harus kurangi 7. Atau seperti ini bisa juga, 7 dikurang 7 min 2x. 7 min 2x. Untuk menghilangkan 7, kita harus mengurangi 7. Maka jika ruas kiri dikurang 7, jika ruas kiri dikurang 7, maka ruas kanan juga harus dikurang 7. 25 min 7. Nah, ini sama-sama perlakukan hal yang sama pada kedua ruas. Itu kalau dalam matematika. Maka 7 dikurang 7 habis, tinggal min 2x. Min 2x sama dengan 25 dikurang 7 itu adalah 18. Nah, kemudian untuk menghilangkan min 2, ini kita harus membaginya dibagi dengan min 2. Kalau ruas kiri dibagi min 2, maka perlakukan hal yang sama pada ruas kanan. Ini juga harus dibagi min 2. Nih. Min 2 dibagi min 2 itu 1, maka 1 kali X itu sama dengan X. X sama dengan 18 dibagi min 2 itu sama dengan min 9. Sehingga X sama dengan min 9. Untuk solusi yang kedua, 7 min 2X sama dengan min 25. Ini caranya juga sama. Ruas kiri juga harus dikurang 7 untuk menghilangkan 7. Ruas kanan juga harus dikurang 7. Min 25, min 7. Kalau ini dikurang 7, min 7. Ini juga min 7. Maka min 25 min 7 itu adalah min 32. Atau kalau kita uraikan seperti ini, 7 min 2x min 7, kita perlakukan hal yang sama pada ruas kanan. Jika ruas kiri dikurang 7, maka ruas kanan juga harus dikurang 7. Min 25 min 7. Nah, 7 dikurang 7 hasilnya habis 0, maka sisanya tinggal min 2x. Min 2x itu sama dengan min 32. Untuk menghilangkan min 2 supaya tinggal x, maka harus dibagi dengan min 2. Perlakukan hal yang sama pada ruas kanan, dibagi dengan min 2. Min 2 dibagi min 2 hasilnya 1, 1 dikali x itu tinggal x. Maka X sama dengan min 32 dibagi 2 itu sama dengan 16. Nah, jadi hasilnya adalah min 9 dan 16. Sehingga X sama dengan min 9 atau X sama dengan 16. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang keempat. Contoh soal yang kelima. Bagaimanakah jika soal pada kedua ruas itu berbentuk nilai mutlak? Soalnya bentuknya seperti ini. Nilai mutlak 4x min 2 sama dengan nilai mutlak x plus 7. Untuk menyelesaikan persamaan di atas menggunakan dua kemungkinan penyelesaian. Solusi yang pertama, 4x min 2 sama dengan x plus 7. Jadi di sini positif ya, x plus 7.
Kemudian solusi yang kedua, 4x min 2 sama dengan min x plus 7. Min buka kurung x plus 7. Maka ini harus dikurung. Kalau tidak dikurung maka hasilnya salah. Jadi solusi yang pertama adalah 4x min 2 sama dengan x plus 7. Solusi yang kedua adalah 4x min 2 sama dengan min buka kurung x plus 7. Kita selesaikan untuk solusi yang pertama. Untuk 4x min 2 sama dengan x plus 7, maka caranya juga sama. Ibu akan uraikan satu persatu. 4x min 2 itu sama dengan x plus 7. Nah, variabel x ini bisa kita pindahkan ke ruas kiri karena ini positif maka ini menjadi negatif. Sebenarnya konsep memindahkan itu sama dengan konsep memperlakukan hal yang sama pada kedua ruas. Caranya, kalau mau menghilangkan min 2, maka kita harus menambahkan 2. Kalau kita tambahkan 2 di ruas kiri, ruas kanan pun juga harus ditambah 2. 4x min 2 ditambah 2 sama dengan x plus 7 ditambah x plus 7 ditambah 2. Nih, perlakukan hal yang sama pada kedua ruas. Untuk ruas kiri, 4x min 2 ditambah 2, min 2 ditambah 2 itu hasilnya 0, maka tinggal 4x. Untuk ruas kanan itu menjadi x plus 7 ditambah 2 itu 9. Nah, sekarang kalau kita mau menghilangkan x di sini, maka harus dikurang x. Kalau ruas kanan dikurang x, maka ruas kiri juga harus dikurang x. Kalau posisi di sini, x plus 9 dikurang x. Nah, jika ruas kanan dikurang x, maka ruas kiri juga harus dikurang x. Sehingga 4x min x. Nah, 4x min x itu sama dengan 3x. Ruas kanan menjadi x ditambah 9 dikurang x dikurang x hasilnya 0, maka tinggal 9. Nah, untuk menghilangkan 3, maka ini dibagi dengan 3. Perlakukan hal yang sama pada ruas kanan, ini juga harus dibagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1. 1 dikali x itu akan sama dengan x. Maka x sama dengan 9 dibagi 3 adalah 3. Ini adalah konsep dasar. Kalau di SMP, mungkin kalian mengenalnya memindahkan ruas. 4x min 2 sama dengan x plus 7, maka pindahkan x ini ke kiri menjadi min x, min 2 pindahkan ke kanan menjadi plus 2. Ini juga hasilnya akan sama. Tetapi yang harus kalian pahami, jika pindah ruas, maka nilainya menjadi kebalikannya. Ingat, kalau x di sini positif, maka jika pindah ruas menjadi negatif. Kalau min 2 ini negatif, maka pindah ruas itu menjadi positif. Kalau kalian lihat, konsepnya sama. Min 2 kalau kita pindahkan ke kanan itu menjadi positif 2. Maka di sini juga positif 2. X ini kalau kita pindahkan ke kiri itu akan menjadi negatif X. Ini juga sama. X ini menjadi negatif X. Jadi kalau pindah ruas itu tandanya akan berubah. Hasilnya sama ya, ini adalah X sama dengan 3. Kalau kita mau mengerjakan solusi yang kedua, itu juga sama, di mana 4x min 2 sama dengan min buka kurung X plus 7.
Langkah pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus membuka kurung terlebih dahulu. Kurungnya harus dibuka dengan cara min dikali X itu hasilnya adalah min X. Kemudian min dikali plus 7X, mengalikannya satu per satu. Nah, min kali plus 7 hasilnya adalah min 7. Maka akan seperti ini. 4X min 2 sama dengan min X min 7. Kalau Ibu jelaskan di sini, Ibu uraikan dulu. 4X min 2 itu sama dengan min X min 7. Nah, kalau kita menggunakan konsep pindah ruas, maka ingat kalau pindah ruas tandanya harus berubah. Min X pindah ruas itu menjadi positif X. 4X sama dengan, kemudian pindah ruas, min 2, kita pindah ruas ke kanan, maka menjadi positif 2. Nah, kalau ini tadi min X, kita pindahkan ke ruas kiri, menjadi positif X. 4X ditambah X itu hasilnya adalah 4X ditambah X hasilnya adalah 5X. Sedangkan min 7 ditambah 2 hasilnya adalah min 5. Nah, 5X sama dengan min 5. Kalau konsep pindah ruas, maka di sini X sama dengan min 5 dibagi dengan 5. Ini pindah ke sini jadi 5. Ingat, kalau perkalian seperti ini, dia pindah ruas tetap tidak berubah tandanya. Nah, ini yang sering membingungkan dan sering salah. Maka konsep yang benar itu sebenarnya konsep yang seperti ini. Kalau seperti ini, tidak akan pernah salah. Kalau kalian paham, kalau dia penjumlahan pengurangan, pindah ruas tanda akan berubah. Tetapi kalau perkalian, itu pindah ruas tanda tidak berubah. Kalau ini 5X sama dengan min 5, maka X-nya sama dengan min 5 dibagi dengan 5, hasilnya adalah X sama dengan min 1. Nah, kalau konsep dasarnya 5X sama dengan min 5, untuk menghilangkan 5, ini harus sama-sama dengan, harus dibagi 5. Maka kalau ruas kiri dibagi 5, ruas kanan juga harus dibagi 5. Ini konsep yang sebenarnya. Sebenarnya yang harus kalian pahami adalah konsep ini. Kalau kalian bingung dengan pindah ruas, itu juga kalau misal bingung bisa salah dan hasilnya pun juga akan salah. Nah, dari solusi yang pertama diperoleh nilai X-nya adalah 3. Kemudian solusi yang kedua diperoleh nilai X-nya adalah min 1. Sehingga untuk persamaan nilai mutlak 4X min 2 sama dengan nilai mutlak X plus 7, nilai X-nya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Mudah-mudahan soal yang kelima ini bisa dipahami. Kemudian untuk soal yang berikutnya, contoh soal yang ke-6, ini agak rumit karena bentuknya adalah persamaan kuadrat. Tetapi ini bisa kita selesaikan dengan cara memisalkan. Perhatikan bentuk soalnya. Nilai mutlak 3X plus 2 kuadrat ditambah nilai mutlak 3X plus 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jika ada bentuk soal seperti ini, maka kita harus memisalkan. Ini yang ditanyakan adalah X-nya ya. Nah, cara yang paling mudah adalah kita memisalkan dengan suatu variabel yang lain. Jangan dengan memisalkan variabel X. Kalau di sini sudah X, maka bisa memisalkan dengan P atau dengan A, B, atau variabel yang lain. Kalau di sini, kita memisalkannya dengan P. Kita misalkan P sama dengan nilai mutlak 3X plus 2. Nih, kita misalkan P sama dengan nilai mutlak
3x plus 2. Maka dari soal, nilai mutlak 3x plus 2 kuadrat ditambah nilai mutlak 3x plus 2 min 2 sama dengan 0. Kita mengubah nilai mutlak ini, menjadi P. Nih, kita ubah menjadi P. Maka akan menjadi P kuadrat ditambah P dikurang 2 sama dengan 0. Ini menjadi persamaan kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Caranya adalah, kalau konsep ini ya, di SMP mungkin sudah pernah, untuk mendapatkan min 2 itu perkalian dari 1 kali 2. Maka P kuadrat ditambah P min 2 itu akan menjadi buka kurung P plus 2 dikali P min 1 sama dengan 0. Kalau kita kalikan, ini hasilnya adalah P kali P kuadrat, P kali min 1 min P kali 2 plus 2P, min P kali plus 2 itu plus P, kemudian min 1 kali 2 hasilnya adalah min 2. Maka penjabarannya seperti ini. Nah, untuk P plus 2 kali P min 1 sama dengan 0, maka P plus 2-nya sama dengan 0. Sehingga P sama dengan min 2. Nilai mutlak, ini kita selesaikan ini dulu, persamaan ini dulu. Sehingga P-nya sama dengan min 2. Atau yang kedua adalah P min 1 sama dengan 0. Maka P-nya sama dengan 1. Untuk P sama dengan min 2, ini tidak mungkin untuk menyelesaikan nilai mutlak. Kalau kita tuliskan di sini ya, nilai mutlak 3x plus 2 sama dengan min 2. Nah, untuk penyelesaian P sama dengan min 2. Nilai mutlak ini tidak mungkin ada hasilnya. Kenapa? Karena ini ada min 2. Ingat syarat bentuk nilai mutlak tadi? Ada nilai mutlak Fx sama dengan C. Nilai mutlak Fx sama dengan C dengan syarat C-nya harus lebih besar sama dengan 0 atau C-nya harus positif. Karena harga nilai mutlak itu positif, tidak mungkin harga nilai mutlak itu negatif. Maka untuk P min 2 itu tidak bisa diselesaikan. Ini tidak bisa diselesaikan. Nah, sekarang untuk P sama dengan 1 bisa diselesaikan. Karena 1 itu bilangan positif di mana 1 lebih besar sama dengan 0 yang memenuhi bentuk persamaan nilai mutlak ini. Berarti yang harus kita selesaikan adalah ini. Nilai mutlak 3x plus 2 sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan persamaan mutlak ini ada dua solusi. Solusi yang pertama, 3x plus 2 sama dengan 1. Solusi yang kedua, ini bisa 3x plus 2 sama dengan min 1, atau bentuknya seperti ini sama ya. Nah, min buka kurung 3x plus 2 sama dengan 1, atau kalau berdasarkan contoh-contoh sebelumnya, 3x plus 2 sama dengan min 1. Ini dan ini hasilnya akan sama. Tapi mungkin lebih mudah seperti ini ya. Kalau ini 1, ini sama dengan min 1. Sekarang kita uraikan untuk solusi yang pertama. 3x plus 2 sama dengan 1. Maka 3x sama dengan 1, ini karena plus 2, maka pindah ruas menjadi min 2. 3x sama dengan 1, min 2. 1 dikurang 2 hasilnya adalah min 1. Sehingga 3x sama dengan min 1. Untuk menghilangkan x atau pindah ruas ini ya, x sama dengan dibagi dengan 3. Ini dibagi dengan 3.
maka hasilnya X sama dengan min 1/3. Untuk solusi yang kedua, min buka kurung 3X plus 2 sama dengan 1. Oh ini ya, udah di bawahnya ini sama. Nah, kita selesaikan dulu untuk solusi yang kedua. 3X plus 2 sama dengan min 1, maka kita pindahkan ruas, plus 2-nya pindah ruas menjadi min 2. Ini menjadi min 2. Maka hasilnya 3X sama dengan min 1 min 2, 3X sama dengan min 3. Untuk ini pindah ruas ke sini ya. Maka ini akan sama dengan X sama dengan min 3/3. Nah, X sama dengan min 3 dibagi 3 sama dengan min 1. Jadi, penyelesaian dari persamaan tersebut adalah X sama dengan min 1/3 atau X sama dengan min 1. Ini memang soal yang agak rumit, tetapi kalau kalian bisa memahami, kalian bisa menyelesaikannya. Caranya, Ibu akan beritahu cara supaya kalian bisa memahami soal-soal matematika. Untuk soal seperti ini, kalau kalian sudah lihat, ini caranya kalian sudah tulis di buku. Nah, kalian pahami sambil menulis, kemudian kalian harus ulangi lagi dengan tidak melihat buku. Nah, kalau kalian sudah mengulanginya tidak melihat buku dan bisa, berarti kalian sudah paham. Tetapi, jika kalian mengulanginya tidak melihat buku, itu ada yang salah, berarti kalian belum paham. Itu cara bagaimana supaya bisa mengerjakan soal-soal matematika. Untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini ya. Yang pertama, jika ada soal, tentukan X pada persamaan nilai mutlak X sama dengan 9. Kalian menjawabnya X sama dengan 9, maka ini adalah jawaban yang salah. Yang kedua, jawabannya itu ada 2, yaitu X bisa sama dengan 9 atau X sama dengan min 9. Ini adalah jawaban yang benar. Kenapa? Karena jika kita kembalikan lagi ke dalam soal, nilai mutlak X sama dengan 9. Untuk X sama dengan 9, nilai mutlak 9 sama dengan 9. Nilai mutlak min 9 itu juga sama dengan 9. Seperti ini. Nilai mutlak 9 itu sama dengan 9. Nah, nilai mutlak min 9 itu juga sama dengan 9. Jadi, nilai X-nya ada 2, tidak hanya 1. Kalau hanya 1 seperti ini, maka salah. Nilainya harus 2, yaitu 9 dan, 9 dan min 9. Itu yang harus kalian ingat. Ini, ingat, jika yang ditanyakan adalah X dari persamaan nilai mutlak, maka jawabannya ada 2, tidak hanya 1, tetapi ada 2. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk persamaan nilai mutlak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi Ibu ingatkan, materi yang sudah Ibu jelaskan ini sebaiknya dicatat di buku. Karena walaupun kalian sudah dibagikan buku paket dari sekolah, tetapi buku itu adalah milik sekolah yang nantinya harus dikembalikan. Jadi, kalau kalian mencatatnya di buku catatan, kalian akan punya catatan sehingga jika ada
soal yang bentuknya seperti itu, kalian tidak paham, kalian bisa membuka lagi catatannya. Kemudian untuk contoh-contohnya, contoh-contoh soalnya itu juga dipahami. Kalau tidak paham, kalian bisa tanyakan di forum di Google Classroom. Nanti di forum itu Ibu akan beri tugas. Nah, tugas itu harus kalian kerjakan karena itu adalah salah satu bentuk penilaian Ibu terhadap apa yang kamu kerjakan. Karena jika tidak dikerjakan berarti akan mengurangi penilaian untuk matematika wajib. Nah, Ibu akhiri. Terima kasih. Nah, di sini ada sedikit kata motivasi ya. Hidup itu seperti matematika, sesulit apapun sebuah masalah, pasti ada penyelesaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.